Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math Class with Mr. Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba membahas merasionalkan bentuk akar. Apa itu merasionalkan bentuk akar? Sebelum ke pengertian, berikut syarat-syarat dalam merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Contoh seperti ini. Akar X itu bentuk sederhana, jadi tidak perlu kita rasionalkan. Tapi ketika bertemu dengan akar X pangkat 5 dan X pangkat 3, mereka memiliki pangkat yang lebih dari 1, maka bukan bentuk sederhana, maka bisa kita rasionalkan. Yang kedua, syarat merasionalkan bentuk akar yaitu tidak ada bentuk akar dalam penyebut. Contoh, akar X per X itu merupakan bentuk sederhana, sedangkan 1 per akar X di mana penyebutnya dalam bentuk akar bukan bentuk sederhana, maka perlu dirasionalkan. Yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Contoh, akar 10 per 2 ini tidak mengandung pecahan dan merupakan bentuk sederhana. Akar dari 5 per 2 itu merupakan bentuk pecahan, jadi bukan bentuk sederhana. Jadi kita bisa rasionalkan. Apa itu merasionalkan penyebut? Untuk setiap pecahan yang penyebutnya mengandung bilangan irasional atau bilangan yang tidak dapat diakar atau dapat dirasionalkan penyebutnya dengan kaidah-kaidah, misal A per akar B itu bisa kita rasionalkan dengan mengalihkan dengan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya akar B, kita bisa kalikan dengan pembilang dikali akar B, penyebut dikali akar B. A dikali akar B ya A akar B dikali akar B, B. Ketika bertemu dengan bentuk C per A plus akar B, kita bisa dikalikan dengan sekawan dari penyebut ini. A plus akar B, sekawannya yaitu A min akar B. Maka penyebutnya kita kali dengan sekawannya, dengan otomatis pembilangnya juga harus kita kali dengan sekawannya. Nah, jadi yang ketiga, misalnya ada bentuk ketika penyebutnya dua-duanya akar. Sama saja dengan bentuk yang kedua, kita kali dengan sekawan dari penyebut ini. A akar A ditambah akar B, sekawannya yaitu akar A min akar B. Maka otomatis pembilangnya juga kita kali dengan akar A min akar B. Apa itu sekawan? Nanti kita bahas lebih lanjut. Contoh, ketika menemukan bentuk A per akar B. Contoh sederhana. Sederhanakan bentuk dari 6 per akar 3. Kadang ada soal seperti ini, disuruh menyederhanakan, atau ketika kita mengerjakan soal yang lain, ketika misalnya di akhir kita menemukan bilangan seperti ini, maka itu belum selesai.
Jadi harus kita rasionalkan. Nah, contoh berarti kita merasionalkan 6 per akar 3. Ketika disuruh disederhanakan, maka kita kali dengan akar 3. 6 dikali akar 3, 6 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9 atau 3. 6 dibagi 3, 2 akar 3. Jadi ketika menemukan bentuk A per akar B, maka bisa kita rasionalkan dengan mengalikannya dengan akar B per akar B. Dengan syarat B-nya lebih besar dari 0. Kalau B-nya 0, maka tidak terdefinisi. Atau kalau B-nya negatif, maka itu nanti jadinya bilangan imajiner. Bentuk kedua, C per A plus akar B atau C per A min akar B. Contoh sederhana. Nah, ini yang dimaksud sekawan. Untuk merasionalkan bentuk tersebut dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan penyebutnya. Jadi ketika penyebutnya bentuknya A plus akar B, maka sekawannya A min akar B. Ketika penyebutnya A min akar B, maka sekawannya A plus akar B. Nah, ketika diganti angka misalnya 2 plus akar 3, berarti sekawannya 2 min akar 3, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh, rasionalkan bentuk-bentuk pecahan berikut. Silakan dicoba. Dikalikan dengan sekawannya. Sudah selesai? Belum? Oke, kasih waktu 2 detik lagi. 1, 2. Ada yang sudah selesai? Nah, oke, kita coba bahas. Penyebut yang di soal A itu akar 2 min 3, berarti sekawannya akar 2 plus 3. Oke. Penyebut di soal B itu 3 plus akar 5, maka sekawannya 3 min akar 5. Ingat, ini mungkin dipelajari di kelas 8 ya. Ketika A plus B dikali dengan A min B, itu artinya A kuadrat min B kuadrat. Maka ketika sekawannya itu dikalikan dengan penyebutnya, contoh misalnya akar 2 min akar 3 kita kalikan dengan sekawannya, maka akan didapat jadi 2 min 9. Jadi kalau kita jeli ketika dia akar, maka dia jadi bilangannya. Ketika dia tidak ada akarnya, maka dia jadi kuadratnya. Jadi nanti dilanjutkan jadi 7. Kalau yang B sama aja, berarti ini berapa? Ini berarti 9 min 5. Pintar. Kita lanjut. Ini masih yang tadi. Jadi ketika menemukan soal seperti ini, misalnya sederhanakan bentuk seperti ini, kita kali sekawannya, pembilangnya dikali sekawan penyebut, penyebutnya dikali sekawan penyebut. 14 dikali ini dapatnya seperti ini. Nah, tadi kita sudah bahas ketika penyebut dikali dengan sekawannya, maka didapatlah jadi 2 min 9 jadi min 7. Nah, jadi di sini 14 dibagi min 7 ya min 2. Lanjut, yang nomor B berarti sama dikali sekawannya. Ketika bawahnya tidak ada akarnya, berarti nanti 9 dikurang 5. 9 kurang 4, 1 dikali ini 3 min akar 5, ini sudah sederhana. Nah, ini sifat-sifatnya bisa dipahami, pelajari kembali untuk bentuk yang atas ini. Nah, bagaimana kalau penyebutnya itu dua-duanya akar? Pada prinsipnya sama dengan bentuk yang sebelumnya.
Jadi dikali sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari akar 3 plus akar 5 berapa? Oh, pinter. Akar 3 min akar 5. Jadi kita kali pembilangnya dengan akar 3 min akar 5. Penyebutnya juga kita kali akar 3 min akar 5. Ini dikali ini seperti ini. Ini ingat tadi prinsip yang pertama tadi. Ketika dua-duanya, ketika akar berarti kita tinggal tulis angkanya 3. Ketika akar 5. Caranya seperti tadi ya, sudah dibahas di awal. Nah, ini bisa dibagi 2 dibagi min 2, min 1 tidak usah ditulis, jadi jawabannya seperti ini. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda belum ada di pilihan, maka kita bisa lanjut. Ini min kali plus jadi min akar 3, min kali min jadi plus akar 5. Nah, ini sifatnya. Nah, bisa dipahami seperti itu. Jadi intinya dikali dengan sekawannya. Nah, selain bentuk yang 3 tadi, bisa aja kita menemukan soal bentuk-bentuknya seperti ini. Misalnya pembilangnya akar, penyebutnya akarnya plus akar, penyebutnya akar min, atau bentuk yang lain seperti ini. Kita bisa aja menemukan soal-soal yang berbentuk seperti ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa.